sih? Nggak tahu. Bisa apa? Itu ya. Aku jadikan ya mau kan? Tolong peserta di unmute, Pak. Oh ya, ya. Pesertanya ibu-ibu ini bukan keluar. Pak Korib, keluarkan saya dari co-host biar semua yang masuk tidak masuk ke saya. Ini menutupi area saya. Oh iya, ya udah. Siap. Pak. Nggak usah jadi co-host ya? Ya. Berarti apa nih? Draw with conclusion. Jadi peserta aja. Gimana ya? Udah terlanjur tadi. Karena ini semuanya laporan jadi masuk ke saya. Yeay. Kita bertiga. Siapa ya? Udah tuh. Saya udah nggak co-host ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Apa gimana ya, Mbak? Kamu Tolong ya, Mbak, di unmute, yang peserta di unmute, kecuali saya. 10 menit dan gimana orang nanti goyong ke sana ya. Pak Jumiko bisa di-unmute sendiri, Pak ya? Ya, bisa. Kita bisa mulai mungkin? Waktu terus berjalan. Kita mulai ya Pak Krip ya. Iya Pak, oke Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi yang cerah ini. Selamat datang dalam kelas preparation tentang Chromebook yang nanti akan dibawakan oleh pembicara Pak Rizan. Perkenalkan, saya Bapak Jumiko. Saya akan menjadi moderator dalam pertemuan virtual kali ini. Ya. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga syukur kita kepada Allah SWT. Karena di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa bertatap muka secara virtual. Bapak, Ibu, adik-adik semua, dalam pertemuan kali ini nanti kita akan adakan class preparation untuk mengenal lebih dekat, lebih jauh apa itu Chromebook, bagaimana penggunaannya, kenapa harus Chromebook dan sebagainya. Karena nanti kita akan melewati masa-masa kelas virtual, kemungkinan sampai pandemi ini atau dari pemerintah sudah memberikan lampu hijau kita bertemu di kelas real atau di kelas nyata, maka kita akan menggunakan kelas virtual selama masa ditentukan oleh pemerintah. Untuk sampai saat ini, sementara masih bahwa semester ini kemungkinan besar kita akan melakukan kelas virtual setiap hari, ya, sampai nanti kalau sudah ada pengumuman bahwa pandemi ini atau pandemi corona ini sudah selesai atau sudah diizinkan untuk melakukan kelas real, kita baru akan melakukan kelas tatap muka atau masuk ke sekolah semesta dan menetap di asrama. Jadi untuk sementara kita akan melakukan kelas virtual dulu. Kemudian meskipun di asrama nanti kita juga akan tetap menggunakan Chromebook karena Chromebook menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh siswa semesta. Nah, nanti masing-masing siswa akan mendapatkan Chromebook. Nah, dari Chromebook itu kita akan
belajar teknologi, belajar banyak hal dari situ. Nah, untuk itu kali ini apa itu Chromebook dan sebagainya, kita akan mendengarkan bersama-sama. Kita akan menyaksikan bersama-sama penjelasan dari penanggung jawab utama IT SMA, SMP dan SMA Semesta, yaitu Bapak Ainurizan Eskom. Bapak Ainurizan Eskom adalah IT Semesta, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke beliau. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ada penjelasan dari Pak Ainurizan. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Tapi sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar acara virtual kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga dengan doa tadi Allah berkenan memberikan kelancaran acara kita pagi kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam materi, yaitu materi Chromebook. Mohon disimak dengan baik dan benar agar nanti kita bisa menggunakan Chromebook secara maksimal. Kemudian untuk pertanyaan nanti tolong dicatat dulu ya, nanti kalau sudah mulai dibuka pertanyaan, nanti bisa bertanya, atau nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya, bisa ditulis di chat di bawah sehingga nanti untuk pertanyaan bisa kita manfaatkan, bisa kita tulis. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan tentang Chromebook dari pembicara kali ini pada yang terhormat Bapak Ainurizan Eskom. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Jumiko atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kalian semuanya sehat. Sesuai dengan tema program kali ini, yaitu Chromebook Introduction. Di sini saya akan memberikan materi tentang Chromebook. Jadi pertama akan memperkenalkan apa itu Chromebook. Kemudian selanjutnya akan saya bahas secara teknis atau teknis penggunaan Chromebook. Oke, langsung saja. Sebentar. Pak Jum, apa ini kelihatan? Sudah ya? Ya. Oke, yang pertama, apa itu Chromebook? Chromebook merupakan perangkat komputer atau laptop yang menggunakan Chrome OS sebagai operating sistemnya. Jadi beda dengan laptop kebanyakan yang biasa kita gunakan, mungkin menggunakan Mac OS atau Windows. OS Windows. Kemudian utamanya perangkat ini digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang berbasis browser atau menggunakan browser. Kemudian kebanyakan aplikasi dan datanya disimpan di dalam internet atau di cloud. Tapi meskipun demikian, sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan secara offline atau tanpa koneksi internet. Kemudian data atau filenya juga di Chromebook sudah disediakan storage lokal. Jadi tidak harus online, tapi dengan Chromebook, kalau nanti yang Chromebook yang kita pakai nanti disediakan storage sekitar 32 GB. Kemudian yang ketiga, sejak 2017 atau Chromebook keluaran sekarang, semuanya sudah bisa menggunakan aplikasi Android. Bahkan beberapa bisa menggunakan aplikasi berbasis Linux. Kemudian, kenapa kita pakai Chromebook? Ada beberapa keuntungan atau keunggulan dari Chromebook dibandingkan dengan laptop yang lain. Salah satunya yaitu yang pertama, OS-nya itu sangat ringan. Karena sangat ringan, ini berdampak pada booting time-nya itu lebih cepat.
dibandingkan dengan OS yang lainnya, seperti Windows atau macOS. Chromebook yang saya pakai ini pernah saya coba booting time-nya itu, mungkin beberapa ada yang belum tahu booting time ya. Booting time itu time yang digunakan dari awal menyalakan komputer hingga kita bisa menjalankan komputer. Saya pernah coba di Chromebook saya ini sekitar 10-15 detik. Jadi sangat cepat sekali. Beda dengan Windows ataupun yang lainnya, mungkin paling cepat itu 30 detik baru bisa digunakan. Kemudian yang ketiga itu long battery life. Jadi tahan lama. Chromebook yang saya gunakan ini bisa sampai sekitar 11-13 jam. Satu kali pengisian. Kemudian yang keempat, ini dioptimalkan dengan Google Apps. Kenapa ini sangat membantu? Karena kita nanti menggunakan LMS atau e-learning dari Google, yaitu Google Classroom. Kalau nggak salah nanti sesi kedua akan dibahas mengenai Google Classroom. Jadi dengan Chromebook ini sangat kompatibel dengan e-learning yang kita pakai. Kemudian yang kelima, biasanya kebanyakan Chromebook yang diproduksi itu sangat tipis dan ringan. Jadi sangat portable banget. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana itu mudah lah. Kemudian yang terakhir, menurut saya ini sangat mudah untuk misalnya ada masalah, itu sangat mudah untuk memperbaikinya. Pengalaman selama 2 tahun kemarin itu, kalau saya pribadi malah belum ada masalah sama sekali, belum ada trouble sama sekali. Tapi beberapa siswa itu seringnya itu kerusakannya paling keyboardnya nggak bisa respon atau touchscreen-nya nggak respon. Dan untuk menanggulanginya cukup untuk di-update ataupun di-reset. Dan kalian pasti bisa untuk mengupdate atau resetnya. Kalau update dan reset masih nggak bisa, itu baru ada masalah di mesinnya. Kemudian ini nanti tahun ini kita akan memakai Asus Chromebook Flip C214MA. Nah, seperti ini penampakan Chromebook-nya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Saya sudah cari review di internet, video review. Saya baru mendapatkan satu review yang cukup lengkap. Saya tampilkan sekarang. Sebentar. Halo guys, kembali lagi di technoreview.net. Kali ini kita akan mengulas sebuah laptop yang unik, lain dari yang lain, sebuah laptop yang menggunakan sistem operasi berbeda, bukan Microsoft Windows 10 seperti biasanya, melainkan Google Chrome OS. Notebook yang bersangkutan adalah Asus Chromebook Flip C214MA. Notebook ini memang bukan ditujukan untuk pengguna biasa, melainkan untuk segmen pendidikan, khususnya kalangan pelajar sekolah yang membutuhkan perangkat yang memudahkan mereka menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Berikut ini spesifikasi Asus Chromebook Play Store. Artinya, pengguna bisa menjalankan aplikasi apapun layaknya saat ia sedang menggunakan smartphone Android. Dukungan penuh terhadap Play Store juga membuat
laptop yang satu ini sangat cocok digunakan di dunia pendidikan. Anak-anak dapat bekerja dengan aplikasi pengolah kata, spreadsheet, ataupun presentasi. Jika dibutuhkan, laptop ini juga bisa digunakan untuk mengolah foto dan video yang aplikasinya banyak bertebaran. Tinggal download dari Google Play Store, instalasikan, mereka bisa langsung menggunakan tanpa harus repot mencari software di tempat lain. Menyimpan data ada di Google Drive. Kasus Chromebook Flip C214 merupakan laptop dengan desain convertible serbaguna yang dapat berubah bentuk mulai dari laptop display stand hingga tablet atau apapun di antaranya. Untuk pelajar sekolah, laptop ini juga sangat cocok. Casingnya diberi lapisan karet yang sanggup menahan benturan dan keyboard yang mendukung spill resistant. Artinya, ia bertahan terhadap cipratan atau tersiram air secara tidak sengaja. Asus mengklaim keyboard yang digunakan pada Chromebook Flip C214 ini sanggup menahan tumpahan air hingga 66 cc atau 66 ml. Asalkan segera dikeringkan, air sebanyak itu tidak akan sampai merusak komponen yang ada di bawah keyboard. Berhubungnya laptop comfortable alias multifungsi, tentu layarnya layar sentuh. Layar touchscreen jenis anti-glare 60 Hz-nya memiliki sudut pandang luas, 178 derajat, dan akurasi warna yang lumayan 50% NTSC. Pixel 360 derajat membuat laptop ini bisa diposisikan dimanapun dan layarnya dibuka dengan sudut yang bebas. Fungsionalitasnya pun maksimal, bisa jadi laptop, tablet, display stand atau tent. Ini tentunya membuat para pelajar yang menggunakannya bisa memakai laptop ini untuk kebutuhan apapun. Belajar, ujian, kerja kelompok, semuanya tak masalah. Berhubung laptop ini juga merupakan tablet layar sentuh, dia cocok digunakan oleh para siswa untuk mencatat. Ia mendukung penulisan tangan dengan stylus, tinggal pilih aplikasi yang ada di Play Store untuk membuat catatan tangan, lalu simpan buku catatan tersebut di folder di Google Drive. Mudah. Buat mereka yang perlu belajar kelompok, Asus menempatkan kamera web tidak hanya satu kamera, melainkan ada 2 buah kamera terpasang di notebook. Satu kamera di posisi seperti webcam biasanya, satu kamera lagi berada di area palm rest sebelah kanan bawah. Apa gunanya? Dalam modus tablet, kamera ini menjadi kamera belakang, bisa untuk memotret atau rekam video. Kamera belakang laptop ini punya resolusi 5 megapiksel dan bisa merekam video resolusi 1080p. Berhubung ia menggunakan sistem operasi Chrome OS yang sudah terintegrasi dengan Google Play Store, penggunanya butuh akun Google saja agar dapat menikmati seluruh fungsi yang tersedia. Melihat spesifikasi di atas, Anda mungkin bertanya-tanya, yang benar, laptop seperti itu memangnya nyaman digunakan untuk kerja. Lalu storage-nya cuma 32 GB. Untuk install sistem operasi saja, memangnya masih cukup. Nah, ini dia bedanya. Sistem operasi Google Chrome OS sama sekali berbeda dengan sistem operasi Windows series Microsoft. Dari kebutuhan ruang untuk penempatan sistem operasi di media penyimpanan, Google Chrome OS jauh lebih hemat. Versi yang digunakan yang merupakan versi terbaru hanya berukuran total 11 GB saja. Dan saat baru diaktifasi dari 32 GB storage yang tersedia, kita masih punya 18,2 GB storage. Ini cukup lumayan. Toh masih ada Google Drive. Lalu sejauh mana performanya? Pada aplikasi Geekbench, angkanya mencapai 401 poin untuk single core dan 751 poin untuk multi-core. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor yang sama yang dipasangkan di laptop dengan sistem operasi Windows 10. Mengukur performa grafis dengan GFX Bench, ternyata performa laptop ini masih lebih baik dibandingkan dengan Nvidia Shield Tablet, Apple iPad Pro, ataupun Google Pixel XL. Lalu apakah laptop ini sanggup digunakan untuk bermain game? Ternyata bisa.
Sebagai contoh, bermain game berbasis MOBA populer yakni Arena of Valor, laptop masih sanggup menjalankan dengan lancar pada ultra graphic dengan setting display quality di medium dan particle quality pun di medium. Pada setting ini, game masih bisa dijalankan dengan relatif mulus dan rata-rata stabil angka 30 frame per detik, masih playable. Bagaimana dengan performa baterai? Chromebook Flip C214 menggunakan baterai 3 sel 50 Wh yang sebenarnya sanggup bertahan hingga 13 jam lebih. Namun, tentunya semua tergantung penggunaan masing-masing. Dan dari pengujian yang kami lakukan dengan software Intensor Battery Drainer Pro, laptop ini habis baterainya dalam waktu 6 jam 29 menit. Cukup lumayan. Bagaimana kualitas suaranya? Dengar saja. Ini saya skip aja. Namun menjalankan sistem 10. Dari sisi aplikasi, pengguna pun tidak perlu membeli aplikasi tambahan untuk bekerja. Cukup menggunakan aplikasi milik Google. Kapasitas storage yang hanya 32 GB memang tentunya terasa sempit buat Anda yang kerap menyimpan banyak dokumen dan data di hard disk. Ini masih bisa diakali dengan menguploadnya ke Google Drive. Kapasitas Google Drive Anda penuh, Google pun menyediakan tambahan storage buat yang membutuhkan. Tetapi tentunya yang berbayar. Tetapi untuk pelajar, 15 GB free dari Google tampaknya masih cukup. Ya, demikian reviewnya. Mohon maaf karena perangkatnya belum datang ke sekolah, jadi saya hanya bisa menunjukkan video reviewnya. Kalian nanti bisa lihat-lihat sendiri di internet, di YouTube, atau kalian kunjungi website ini, ya, yang tertera di bawah ini. Di mana? Sebentar. Nah, ini websitenya. Kita bisa lihat di sini. Ada beberapa keunggulan dari Chromebook Asus ini. Yang pertama itu desainnya tangguh. Di sini ada rubber bumper atau bumper karet, spin resistant. Ya, sebagian besar sudah ditunjukkan di video tadi. Jadi ini rubber bumper ini di semua sisi Chromebook-nya ini ada bumpernya. Itu berupa karet, jadi bisa meredam misalnya ada misalnya jatuh atau terkena benturan. Jadi cukup aman misalnya kita bawa-bawa kemana-mana. Kemudian spill resistant, jadi misalnya ketumpahan air ini nggak terlalu berbahaya, tapi jangan dibiarkan saja misalnya ketumpahan air, kita harus segera mengeringkannya dengan tisu atau lap. Kemudian ini ada rubber safety grip-nya, jadi sangat nyaman sekali dibawa-bawa. Kemudian ini keyboard-nya. Kemudian, nah ini yang nggak kalah penting, ini sudah military grade, sudah mendapatkan sertifikat military grade. Jadi ini keterangannya sudah pernah dites jatuh setinggi 1,2 M dalam keadaan menyala, tapi tidak ada masalah di Chromebook-nya. Kemudian sudah diuji ketahanannya
port uji portnya sudah sampai 5.000 dan tidak ada masalah. Kemudian engselnya sudah diuji juga 50.000 kali dan tidak ada masalah. Kemudian ini tes tekanan hingga 30 kg. Mengenai ini, yang tes engsel ini, dari tahun kemarin itu, ini cukup banyak bermasalah. Jadi, cukup banyak yang engselnya itu rusak, harus diganti. Makanya tips dari saya, untuk buka Chromebook-nya itu, kalian harus dari tengah, jangan dari samping aja. Jadi, biar engselnya itu lurus gitu, jadi lebih awet. Nah, kemudian ini ada dual kamera, kamera depan dan kamera belakang. Jadi mode laptop atau mode tablet, dua-duanya bisa menggunakan kamera. Kemudian ini hinge-nya bisa diputar 360 atau mode tablet, jadi seperti ini. Kemudian sudah ada stylusnya, dan stylusnya sudah ada tempatnya sendiri. Jadi kan ada beberapa yang stylusnya terpisah. Resikonya itu kadang kalau nggak jadi satu, tempatnya nggak di Chromebook-nya, itu kadang kalau kita trader bisa hilang nanti. Tapi kalau ini sudah ada tempatnya, jadi kemungkinan hilangnya lebih kecil nanti. Kemudian ini sebentar. Ini sudah cukup banyak portnya. Ada USB Type-C-nya 2. Kemudian ada USB generasi 3-nya 1. Sudah ada micro SD card juga. Kemudian sebentar, ini ketahanan baterainya itu sampai, coba kita lihat sini. Kita lihat sebentar. Oh, kalau tidak salah, saya pernah baca Chromebook jenis ini bisa sampai 11 jam. 11 jam tanpa pengisian ulang. Sebenarnya di sini ada, sebentar, coba saya cari. Nah, ini daya baterai bisa sampai 11 jam dengan sekali pengisian daya. Kemudian ini interface loginnya. Jadi pertama kali kalian menghidupkan Chromebook, nanti tampilannya paling tidak seperti ini. Ini akun kalian. Kalian tinggal memasukkan password dari akun kalian. Untuk akunnya nanti akan dibagikan ke wali kelas kalian masing-masing. Dan nanti setelah Chromebook-nya sampai ke sekolah, sebelum kami bagikan ke siswa-siswa, nanti sudah saya setting, jadi akunnya sudah terinstall di sini. Kalian tinggal masukkan password yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Nah, nanti akunnya itu domainnya semestaschool.sci.id. Misalnya ini 123@semestaschool.sci.id. Kalau yang biasanya kalian pakai kan @gmail.com atau @yahoo.com. Nah, kemudian untuk interface-nya saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, ini interface-nya. Jadi di bagian bawah kita tinggal swipe ke atas, nanti muncul aplikasi-aplikasi yang sudah kita install di sini.
Nah, di sini saya sudah install YouTube, Play Store, files ini untuk memanage file, ada Google Slide, ada Google Sheet, dan Google Drive. Sebentar. Bagaimana untuk memanage filenya? Di Chromebook ini ada dua cara. Yang pertama itu memanage file yang berada di internet atau di cloud. Itu menggunakan Google Drive. Ini storage default kalian, nanti ada di internet atau di cloud. Kita bisa membuat atau mengaksesnya di Google Drive. Kemudian untuk file yang offline, itu ada di aplikasi files. Di sini ya, saya tunjukkan. Kita scroll ke atas, terus, nah di sini ini files untuk membuka atau mengakses file-file yang berada di lokal. Kemudian Google Drive untuk file-file yang ada di internet. Saya praktekkan langsung aja. Misalnya saya buka ini ya, Google Drive. Ini tampilan storage-nya. Ini hanya bisa diakses jika ada internet atau koneksi internet. Di sini, ini default storage-nya, My Drive. Kemudian di sini ada file-file yang di-share oleh teman-teman kita atau akun yang lain, yang di-share ke akun kita. Mungkin ini yang paling penting, dua ini. Nanti kalian bisa explore sendiri nanti. Kemudian untuk yang file lokal, kita bisa buka di aplikasi files. Kita coba buka, kita klik. Nah, nanti seperti ini. Kalau di Windows ini namanya Explorer. Kalau di sini namanya Files. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri, ini ada recent, berarti file-file yang terakhir kita pakai atau kita gunakan. Ini audio, itu file-file yang berformat audio. Kemudian, ini kebetulan di Chromebook saya tidak ada file audionya. Ini video. File video berarti. Nah, ini storage lokal kita, jadi yang bukan di internet. Seperti ini. Jadi misalnya kalian download dari internet, nanti otomatis akan tersimpan di sini, di download folder ini. Nah, seperti ini. Selain untuk mengakses atau membuat file di storage lokal, di aplikasi files ini juga, tapi syaratnya harus ada koneksi internet. Kalau kita tidak koneksi internet, maka ini nggak bisa diakses filenya. Seperti ini. Nah, ini kan sama. Ini sama, foldernya sama. Kemudian, kelebihan dari Chromebook juga ini, file-file yang berada di Google Drive atau di internet, kita bisa menggunakannya atau mengaksesnya atau memodifnya secara offline. Caranya, kita bisa lewat Google Drive ataupun dari files ini, di folder My Drive. Nah, ini saya punya file. Dari sini juga bisa. Dari sini agak cukup ribet ya, harus membuka filenya. Kalau di sini, di aplikasi files ini, kita hanya, misalnya saya mau membuat file ini bisa diedit ketika kita tidak ada koneksi internet. Caranya seperti ini.
kita select ini, kita pilih filenya, kemudian kita sebentar. Oh, ini sudah saya setting untuk file offline. Jadi saya dari sini aja. Misalnya saya buka ini ya. Filenya sudah saya buka tadi yang ini. Untuk bisa diakses atau dimodif atau diedit ketika tidak ada koneksi internet, kita bisa klik ini filenya. Kemudian kita set ini, klik make available offline seperti ini. Nanti kalau kita sudah setting seperti ini, maka ketika kita offline, filenya ada di sini. Nah, ini nanti filenya bisa kita buka dari sini. Beda dengan yang ini. Nah, ini tampilannya seperti di hidden. Jadi ini nggak bisa dibuka. Kalau ini karena sudah saya setting offline, maka bisa dibuka atau bisa muncul di sini. Kemudian ada tips dari saya supaya ini terlihat rapi ya, terus juga terorganisir dengan baik. Kalian nanti bisa buat folder per pelajaran. Jadi misalnya untuk pelajaran misalnya matematika, kalian bisa buat folder di sini, new file, kemudian folder baru, misalnya matematik. Seperti ini. Nah, nanti semua file-file yang berhubungan dengan mapel matematika, kalian disimpan di sini saja. Jadi biar untuk mencarinya atau untuk mengaksesnya itu lebih mudah. Kemudian misalnya untuk fisika, kita buat lagi fisika. Jadi seperti ini. Nah, untuk membuat filenya, saya contohkan di sini misalnya ada tugas, saya coba buat misalnya ini folder bahasa Indonesia. Saya contohkan di sini bagaimana cara membuat filenya. Saya contohkan di sini membuat file, misalnya mapel bahasa Indonesia ada tugas membuat cerita. Otomatis kita harus menulis dalam sebuah file dokumen. Seperti ini. Jadi kita akses folder bahasa Indonesia. Misalnya kita diberi tugas membuat cerita atau apapun itu, nah, kita buat di sini, klik kanan. Karena membuat tulisan, jadi kemudian kalian klik. Nah, ini terserah kalian pilih yang mana. Ini berarti masih kosong. Nah, kalian seperti ini. Nah, misalnya kita buat tugas pertama bahasa Indonesia. Tugas pertama bahasa Indonesia. Ya, seperti ini. Nanti di folder bahasa Indonesia otomatis muncul file ini, file dokumen tugas 1 bahasa Indonesia. Kemudian jika bahasa Indonesia ada tugas membuat presentasi, kita bisa buat slide dengan klik kanan. Berarti ini kita pilih Google Slide. Ini Google Slide itu untuk membuat file presentasi. Kita contohkan saja. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa explore sendiri, karena kalau diterangkan di sini lama banget. Seperti ini. Untuk buat tambah slide-nya, kita tinggal klik simbol plus ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian bisa tulis di sini. Presentasi.
Misalnya ini nama filenya bisa tulis di sini, misalnya tugas presentasi seperti ini. Untuk merubah nama filenya kita bisa dari sini atau kita ubah dari sini. Sebentar, ini harus di enter dulu. Seperti ini. Nah, dari situ atau kita bisa rename dari sini. Ini rename, nah, seperti ini. Misalnya tugas presentasi 1. Atau kita bisa lewat aplikasi file tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah muncul di sini folder dari Google Drive. Atau dari sini. Kita bisa rename dari sini. Klik kanan, kemudian rename. Nah, ini bisa klik kanan, ini ada pilihan untuk share ke teman-teman kita atau ke guru, atau kemudian ini cut untuk meng-cut, copy untuk meng-copy. Untuk menghapus kita ini klik delete. Ya, mungkin itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya nah, ini yang sedikit perlu kalian ketahui. Ada beberapa tombol shortcut yang sering kita pakai nanti. Yang pertama itu untuk screenshot. Kita itu ada shortcutnya, jadi sangat mudah sekali. Dengan Ctrl Show Windows atau Ctrl F5. Kemudian untuk partial screenshot, kita klik Save Control dan Show Windows. Saya contohkan ya. Ini saya mau screenshot semua tampilan di layar. Bentar. Pak Jimmy kok kaget ada mukanya sendiri. Maaf, ada gangguan sedikit tadi. Cuma, Saya contohkan di sini untuk screenshot, saya tekan Ctrl dan F5. Nah, nanti otomatis di sini kita bisa buka di sini. Ini nanti otomatis muncul di folder download. Kita coba cek. Nah, di sini screenshot yang terakhir tadi kita gunakan. Kemudian untuk screenshot parsial atau sebagian kita tekan Ctrl Shift F5. Nah, seperti ini. Terus kita pilih mana yang mau kita screenshot. Misalnya kita mau screen slide-nya saja, jadi seperti ini. Kita drag, nah, seperti ini. Oh, waktunya tinggal dikit ya. Mungkin nanti saya share aja ini ya, screenshot keyboard shortcut-nya. Kalau enggak, nanti kalian bisa akses ini. HTTP ini, linknya ada di bawah ini. Di sini ada semua screenshot-nya, semua shortcut-nya lengkap di sini. Kalian bisa pelajari nanti di sini. Kita coba cek. Nah, di sini. Nah, di bawah ini ada shortcut yang bisa kalian pakai. Jadi nanti lebih cepat kalau kalian mau apa-apa, nanti kalian bisa cepat kalau kita hafal dengan shortcut-nya. Ini sudah lengkap sekali di sini. Kemudian ini yang terakhir, ini salah satu keuntungan dari atau keunggulan dari Chromebook yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Ini sangat mudah ditanggulangi misalnya ada masalah. Meskipun padahal Chromebook ini jarang sekali ada masalah. Paling yang sudah saya ceritakan tadi, paling keyboardnya bermasalah atau tidak bisa ditekan atau tidak respon ataupun touchscreen-nya tidak respon. Itu biasanya kalian hanya perlu update
operating sistemnya atau update Chromebook-nya. Kalau nggak bisa, kalian bisa reset Chromebook-nya. Untuk update Chromebook-nya, kalian bisa klik ini, kemudian klik setting di sini. Nah, di sini kalian tinggal, sebentar, ini ada paling bawah ini, sebelah kiri, buat Chrome OS. Nah, kalian tinggal cek for update, nanti otomatis akan terupdate. Kemudian untuk risetnya itu, sebentar. Risetnya nanti ada di sini. Saya nanti bagikan Chromebook simulator, jadi nanti kalian bisa mensimulasikan penggunaan Chromebook. Ini linknya di sini. Saya coba buka ya, contohnya di sini. Sebentar. Trouble sepertinya. Di sini. Di website ini kita bisa mensimulasikan bagaimana menggunakan Chromebook di sini. Kalian bisa lihat ini bagaimana cara untuk login akun gimana. Kemudian Suara Pak Rizan bermasalah sepertinya. Ini ada beberapa pilihan di sini, beberapa menu. Saya jelaskan tadi bagaimana manage file. Nah, ini untuk fix Chromebook. Ini. Nah, untuk reset Chromebook ini. Oh, begitu ya. Sebentar. Sepertinya internetnya agak trouble di sini. Halo? Halo, sudah mulai oke lagi. Sudah mulai oke. Sudah. Tadi agak putus-putus sih. Iya, sepertinya agak bermasalah ini koneksinya. Oke. Nah, di website ini kalian coba aja nanti kalian explore sendiri. Ini bagaimana cara untuk misalnya ada masalah bisa update atau reset. Paling ini cukup. Biasanya kalau ada masalah cukup seperti ini bisa kembali lagi seperti semula. Beda dengan misalnya Windows atau Mac OS itu misalnya ada masalah biasanya agak ribet sekali untuk memperbaikinya. Terlalu banyak settingan. Kalau di sini cukup di update atau di reset. Mungkin seperti ini ya, seperti ini cukup. Nanti filenya saya bagikan. Nanti filenya saya bagikan melalui wali kelas atau dari humas ya nanti ya. Jika diperlukan nanti. Kalian bisa kunjungi ini, link ini untuk mempelajari shortcut-shortcut. Kemudian ini untuk mensimulasikan Chromebook. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Pak Jumiko. Baik, terima kasih Pak Rizan atas penjelasannya cukup jelas ini. Nah, masih ada waktu sekitar 8 menit. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa Chromebook, kami persilahkan bisa di unmute sendiri ya. Itu atau bisa di chat ya, pertanyaan apa? Karena nanti pembelajaran kita selama di sekolah ataupun di rumah, kita akan menggunakan Chromebook ini sebagai media kita yang utama ya, media kita yang utama. Jadi meskipun nanti masa pandemi tidak boleh ke sekolah, pembelajaran kita di rumah tetap lancar seperti pembelajaran di kelas. Jadi bisa bertatap muka via virtual begitu.
Oke, baik. Saya buka pertanyaan. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari Keisha, to everyone, Keisha dan Ata. Yang pertama, folder dari Google Drive itu otomatis masuk ke file atau bagaimana, Pak? Nah, ini apa namanya? Pertanyaan pertama dulu dijawab oleh Pak Rizan dulu foldernya. Monggo Pak Rizan. Gimana yang ini ya, folder dari Google Drive itu otomatis? Yang pertanyaan dari Keisha itu. Dari Keisha. Folder-folder dari Google Drive itu otomatis masuk ke file atau gimana, Pak? Ini maksudnya gimana ya? Folder-folder dari Google Drive itu otomatis masuk. Oh, mungkin iya, dikira di file di internet di laptop gitu ya. Iya, betul. Nanti otomatis ya sudah saya contohkan tadi. Misalnya saya contohkan lagi ya, misalnya kita buat folder atau file. Nah, tadi kan saya sudah buat ini ya, file di folder bahasa Indonesia. Nah, kita coba di aplikasi filesnya di Google Drive, My Drive, terus bahasa Indonesia. Sudah otomatis tersinkron di aplikasi file ini. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi di Google Drive itu auto istilahnya tersimpan di dunia maya atau di internet dan nanti terkoneksi langsung di Chromebook masing-masing, gitu ya Pak Rizan ya? Iya, betul Nah, sekali. itu jadi dan kita kalau dipakai pakai Google Drive punya kapasitas berapa Pak di Google Drive itu? Ingat saya itu 100 giga. 100 giga, wow 100 giga itu banyak sekali ya. Jadi untuk Google Drive tidak takut nanti kira-kira kalau kita kehilangan folder atau gimana, ternyata sudah ada gitu, masih punya cadangan di Google Drive dan itu insya Allah tidak hilang ya Pak Rizan ya, kecuali dihapus atau bermasalah gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, ini ada pertanyaan dari ini sebentar, ini ada pertanyaan dari Mister, kalau misal alumni Musta, aku sekolahnya sama atau beda? Alumni berarti dari SMP terus ke SMA ya gitu ya? Sama ya. Nanti beda lagi akunnya. Nanti oh semuanya akunnya, yaitu akunya. akun itu maksudnya. Akun ya, bukan aku ya. Oke, ini karena atok nih, atak ya. Rahma juga Pak, kalau nanti misal sekolah masih online, kita kan di rumah masing-masing, berarti kita belum menggunakan Chromebook Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghantarkan, tapi bagaimana nanti atau bagaimana prosedurnya nanti kita nunggu dari manajemen gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, PUBG kuat nggak Pak? Wah, ini gawat ini nanti buat game ini. Kalau coba PUBG sendiri lah. Nanti coba sendiri. Coba sendiri ya. Ya, sebenarnya untuk apa namanya? Ini memang tujuan utamanya untuk pembelajaran ya Pak Rizan ya, bukan untuk game ya sekali. gitu ya. Ya itu. Ya, jadi kemungkinan nanti coba sendiri. Jadi kemungkinan nanti kalau masih masa-masa KBM atau bukan libur ya, itu nanti kemungkinan semua game akan kita blok nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada game-game yang edukatif, nanti kalian bisa usulkan ke wali kelas atau ke guru mapel yang bersangkutan. Kan kadang ada aplikasi game yang bersangkutan dengan sebuah mapel ya gitu. Nanti kalau kita review ternyata bagus untuk menunjang pelajaran, nanti kita bisa unblock game itu. Ini nanti misalnya aplikasi yang mau kalian unblock, kalian alurnya minta ke guru mapel atau ke wali kelas. Nanti dari guru wali kelas akan dilanjutkan ke manajemen. Seperti itu, Pak. Ya, benar. Ini jadi game itu kadang harus kita blok, kadang tidak kan. Sesuai dengan kondisi ya Pak Rizan ya. Iya, betul. Pak, Play Store di blok enggak? Kira-kira Play Store di blok enggak ini Pak Rizan? Enggak. Kita enggak. Ya. Karena nanti untuk download aplikasi-aplikasi, jadi kita tidak download.
Ya. Ini Profesor tidak saya blok, tapi aplikasi-aplikasi di dalamnya yang kita blok. Gitu, Pak. Oke, oke, yang tertentu yang tidak boleh di-download gitu ya. Pak, kalau betul sekali. pergantian SMP ke SMA ganti laptop atau tidak, Pak? Sepertinya ganti ya, Pak ya. Ya otomatis kan dapat ini Chromebook baru. Iya, baru. Jadi kelas 10 baru ya. Jadi nanti tidak pakai yang lama itu. Nah, yang lama bagaimana? Berikan adiknya. Nah, Pak, buat Corel Draw bisakah? Corel mampu nggak, Pak Rizan? Saya belum pernah coba, tapi saya kira untuk fungsi-fungsi Aplikasi yang itu standar itu masih bisa. mampu sepertinya. Kemarin ada adik kelas itu coba juga itu ya. Tapi yang standar, yang tidak advance gitu. Iya, iya. Nah, Pak, kalau download Murotal Quran boleh? Ya boleh. Oh, boleh. Boleh. Tapi tahun kemarin kita belum memasukkan ini Murotal Quran ke dalam aplikasi yang boleh diinstal. Oke. Ya. Mungkin tahun depan ini diperbolehkan nanti. Ya ini Pak, buat desain bisa apa enggak, Pak? Desain rumah apakah bisa? Ini pertanyaan. Ini sudah mau masuk ke teknik nanti mungkin ya. Desain dan sebagainya nanti bisa dicoba lah. Ini pertanyaan, pakai surface enggak apa-apa, Pak? Enggak boleh. Boleh nggak Pak Rizan pakai surface? Karena Nggak kita boleh. sediakannya, ya kita sediakannya kan Karena Chromebook ini- ya. Nah, suaranya Pak Rizan macet-macet nih. kita pakai e-learning dari Google Classroom. Nah, Ya, supaya bisa terintegrasi dengan Google Classroom. ya karena gitu. beda ya Ya, Pak tidak. ya. OS-nya Berarti sudah tidak, beda Pak. ya. OS-nya satu Linux, satunya Microsoft. Kemudian Jadi, kita bisa pakai. jadi udah beda. Harus pakai WiFi atau bisa Iya. SIM card nggak Pak? Iya, betul. Iya, betul. WiFi atau SIM card? Atau bisa dua-duanya? Wi-Fi atau bisa? Oh, harus pakai ini, Wi-Fi. Harus Wi-Fi pakai Wi-Fi. ya? Tidak ada Ya. SIM card-nya, Pak, di sini. Ya. Hmm. Tapi kalau misalnya pakai MiFi itu, ya itu tetap sistemnya jadi WiFi juga kan gitu ya. Jadi Iya. itu sistemnya WiFi. Selain pakai Chromebook, boleh nggak pakai laptop sampingan nggak Pak? Chromebook itu kebijakan utamanya ya? Iya. Tapi mungkin misalnya ada keperluan dari misalnya mungkin ada beberapa yang ikut Olim atau apa kan kadang Khusus, memerlukan butuh khusus. ya, perlu laptop yang berbasis Windows, OS Windows. Jadi mungkin itu baru boleh. Nah, baik. Sepertinya Harus sudah ada- jam 9 lebih, Pak. Harus ada izin, Pak, ya. Iya. Nah, baik. Sepertinya sudah jam 9 ini, Pak Rizan. Oh iya, betul. Baik, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendampingi, terima kasih. Nanti ada pertanyaan dan sebagainya, bisa tanya lagi sambil berjalan. Sekali lagi bahwa Chromebook ini kita kita gunakan sepenuhnya agar dalam pembelajaran nanti lebih lancar, kita lebih terintegrasi dalam satu sistem ya, yang bisa dijalankan oleh manajemen sehingga itu mempermudah pembelajaran kita. Nah, semoga saja nanti pandemi ini cepat berakhir, kita bisa tatap muka, tapi meskipun tatap muka atau di rumah, kita tetap menggunakan Chromebook sebagai media utama kita. Buku dapat nggak? Insya Allah tetap buku kita sediakan, tapi Chromebook menjadi salah satu media utama kita untuk untuk menjawab tantangan global, bahwa kita juga harus melek teknologi dan sebagainya dengan berbagai sistem yang ada. Demikian Bapak, Ibu, adik-adik semua. Terima kasih Pak Rizan atas penjelasannya. Mungkin di sesi yang lain akan ada ketemu lagi dengan Pak Rizan tentang EduNav dan sebagainya sistem. Nanti akan ada di sesi lain. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi yang mendampingi, terima kasih sudah bergabung atas bimbingannya. Semoga pertemuan kali ini, virtual kali ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran secara umum
bisa memberikan gambaran secara gamblang bagaimana sistem pembelajaran kita nanti menggunakan Chromebook. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Korib belum. Pak Korib, saya persilakan kembali Pak Korib untuk Ya, langsung bisa live. Terima Zoom. kasih. Ya. Langsung di end meeting, Pak. Terima kasih.